Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Handri di kelas 4 tema 5, menumbuhkan sikap menghargai jasa para pahlawan. Kali ini kita di muatan IPS dan SPDP. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Kita khususkan doa kita untuk yang pertama Nabi Muhammad SAW, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, Bapak Ibu Guru MI Islamiyah, serta karyawan, kemudian pendiri-pendiri MI Islamiyah, dan orang tua kalian. Semoga semuanya sehat selalu. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidani ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi kerajaan Hindu dan Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat. Sebelum kita belajar, kita dengarkan lagu Sorak-Sorak Bergembira dulu ya. Sudah bisa kan? Kali ini kita akan belajar tentang perjuangan para pahlawan. Nah, di bangsa Indonesia itu bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nah, kalian tahu kan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu dilalui melalui perjuangan yang begitu panjang. Nah, berkat jasa para pahlawan, kemerdekaan ini dapat kita peroleh. Jadi kita harus berterima kasih kepada pahlawan yang telah mengantarkan kemerdekaan ini. Nah, kalau tidak ada kemerdekaan, tentunya kalian semua juga tidak bisa sekolah seperti saat ini. Yang pertama, kita belajar dulu tentang kerajaan tradisional di Indonesia. Nah, kerajaan tradisional di Indonesia itu terbentuk pertamanya melalui pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, akhirnya mengakibatkan terbentuknya kerajaan Buddha. Nah, kerajaan Buddha itu ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram, dan sebagainya. Kemudian ada lagi mengakibatkan terbentuknya kerajaan Hindu. Nah, adapun kerajaan Hindu yaitu Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kediri, Singasari, Majapahit, Medang Kamulan, dan selanjutnya. Nah, adapun yang dari pengaruh agama dan kebudayaan Islam akhirnya mengakibatkan terbentuknya kerajaan Islam. Nah, apa aja ya kerajaan Islam itu?
Nah, kerajaan Islam itu ada Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Demak, Guatalo, Ternate, dan Tidore, dan lain-lain. Yang pertama kita belajar tentang Raja Airlangga. Siapa sih Raja Airlangga itu? Nah, Raja Airlangga itu pertama diangkat menjadi raja pada tahun 1019. Kemudian beliau bergelar Sri Maharaja Rakehalu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Antikama Tunggal Dewa. Beliau dari kerajaan Kahuripan. Beliau menganut agama Hindu. Jadi kerajaan Kahuripan itu dari agama Hindu. Rajanya adalah Raja Airlangga. Nah, kerajaan Airlangga diceritakan dalam kitab Arjuna Wiwaha. Kejayaannya antara lain menjadikan pelabuhan Hujung Galuh dan pelabuhan Tuban. Kemudian memajukan perekonomian, akhirnya rakyat bisa makmur dan sejahtera. Terus yang lain yaitu membangun bendungan Waringin Sapta. Nah, selanjutnya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu dari kerajaan Goa Talo di Makassar. Beliau mendapat julukan ayam jantan dari timur. Beliau adalah raja yang arif dan bijaksana. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas. Negara memberi gelar beliau sebagai pahlawan nasional. Beliau berjasa membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyat dengan gigih. Beliau berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Maka dari itu beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional. Nah, kalian tahu tidak? Ini uang 1000, kemudian ada uang 100.000. Di uang 1000 ini ada pahlawannya loh ya. Coba lihat, ini ada tulisannya kecil di sini, Kapiten Patimura. Siapa sih Kapiten Patimura itu? Nah, dari mana sih Kapiten Patimura itu? Nah, Kapiten Patimura itu adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Nah, Kapiten Patimura itu bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Memaksa sekali ya. Nah, pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Turstage di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan jadi berbalik, Belanda makin kuat dan Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati dan di tiang gantungan, dihukum gantung. Nah, yang kedua ini adalah uang 100.000. Pasti kalian sudah tahu kan? Di sana ada pahlawan yang namanya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu adalah beliau yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Sebelumnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, beliau ditunjuk sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ia dan anggota PPKI menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, lanjut, baru pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang di sampingnya Bapak Insinyur Soekarno ini adalah Muhammad Hatta. Nah, pada tanggal 18 Agustus, Insinyur Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena jasa-jasanya, beliau mendapat gelar sebagai pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia. Jadi sama bersama dengan Bung Hatta. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak mungkin diraih loh ya, tanpa pengorbanan para pahlawan tentunya. Ya, jadi kita patut menghargai semua jasa-jasa para pahlawan. Pahlawan itu apa sih? Nah, di sini di Indonesia itu pahlawan dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama pahlawan perjuangan kemerdekaan. Nah, berarti beliau adalah yang berjuang melawan penjajahan Portugis, Belanda, dan Inggris. Nah, pada waktu itu yang mendapat gelar pahlawan perjuangan kemerdekaan yaitu Cut Nyak-dien, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Kapiten Patimura dari Maluku, dan lain-lain. Kemudian ada yang disebut dengan pahlawan pergerakan nasional. Pahlawan pergerakan nasional itu berjuang dengan menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Contohnya seperti gini, pergerakan nasional muncul setelah berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908. Nah, di situ jadi Budi Utomo itu memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, yang disebut dengan pahlawan nasional contohnya Raden Ajeng Kartini, Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Kemudian ada pahlawan kemerdekaan nasional, berarti yang ada pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan seperti tadi ya. Jadi Soekarno tadi itu pahlawan seperti Bapak Muwardi, Dr. Sarjo, kemudian Robert Walter Wongin Sindi. Nah, itu pahlawan kemerdekaan nasional. Kemudian pahlawan proklamasi kemerdekaan. Nah, pahlawan proklamasi kemerdekaan itu yang tadi Bapak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta tadi yang dapat julukan pahlawan proklamasi kemerdekaan yang berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah Pangeran Diponegoro. Pahlawan Diponegoro itu lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Pada tanggal 28 Maret 1830, beliau menyerahkan diri demi pasukan agar dilepaskan. Beliau adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Beliau memimpin peperangan melawan Belanda selama 5 tahun karena Belanda tidak menghargai adat istiadat dan menindas rakyat dengan kerja paksa. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang memiliki sifat terpuji. Meskipun dari golongan bangsawan, tapi ia bergaul tanpa membedakan kedudukan. Ia mau berteman dengan siapapun, tidak sombong. Ia juga sosok pahlawan yang tidak silau dengan harta dunia atau kekayaan. Ia memilih hidup sebagai rakyat biasa daripada menjadi raja menggantikan tahta ayahnya. Nah, setelah ini kita lanjut ke materi SPDP yaitu menyanyi. Jadi menyanyi itu dapat menghibur hati ya lo ya. Nah, di sini lagu Sorak-Sorak Bergembira merupakan lagu yang penuh semangat.
Lagunya menceritakan kegembiraan bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pahlawan. Tadi sudah di kita sebelum belajar tadi sudah ada kan lagunya. Nah, lagu Sorak-Sorak Bergembira itu berirama 4/4. Jadi terdiri dari 4 ketukan. Lagunya tempo allegro. Ya. Artinya dinyanyikan dengan tempo cepat, penuh semangat, berapi-api. Nah, sudah dengarkan tadi lagunya? Kalian bisa kan menyanyikannya? Silahkan dinyanyikan sendiri ya. Seperti yang tadi, bisa diulang, diputar ulang video ini. Sekarang kita lanjut ke materi Mula Warman, Raja Kutai Martapura, atau yang biasa disebut juga dengan Martadipura. Raja Mula Warman itu adalah Raja Kutai Martapura, putra dari Raja Aswawarman, cucu dari Raja Kudungga. Pada masa Raja Mula Warman, kerajaan Kutai sangat makmur dan merupakan kerajaan yang memiliki peran besar dalam pelayaran dan perdagangan. Seorang raja yang dermawan, beliau seorang raja yang dermawan dan sangat dekat dengan raja yang banyak sedekah dengan barang berharga di sebuah tempat yang sekarang disebut dengan Waprakeswara. Nah, kerajaan Kutai Martapura sangat luas, yaitu mencakup wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Sekarang kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit. Lihat, yang pertama ini adalah Candi Ringin Lawang, ada di Mojokerto. Kemudian ada Candi Tikus, ada juga di Mojokerto. Yang bawah ini adalah Candi Brahu, ada di Mojokerto juga. Materi selanjutnya yaitu Gajah Mada. Beliau diangkat menjadi patih Kahuripan pada tahun 1319. 2 tahun kemudian, beliau diangkat sebagai patih di Kediri. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, yaitu janjinya bahwa ia tidak akan makan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Pada tahun 1329, Patih Aryo Tada menunjuk Gajah Mada menggantikan menjadi patih. Namun ia menolak karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada itu akhirnya diangkat menjadi patih Majapahit pada tahun 1334 setelah menghentikan pemberontakan tersebut. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya atau masa keemasan pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk. Nah, semua ini ditulis dalam kitab Negara Kertagama. Dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit itu hampir sama luasnya dengan Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruhnya sampai ke negara-negara tetangga. Yang ini adalah Rajapati Dyah Gayatri. Ini dibantu juga loh oleh Patih Gajah Mada tadi. Jadi Rajapati Dyah Gayatri ini adalah putri bungsu Maharaja terakhir Singosari Sri Kertanegara dari Permaisuri Bajdewi. Dyah Gayatri adalah istri dari Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Majapahit. Beliau dikaruniai 2 putra, yaitu Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Nah, setelah Raden Wijaya wafat, tahtanya diduduki oleh Sri Jaya Nagara yang merupakan putra Raden Wijaya dari permaisurinya. Kemudian Jaya Wijayanya meninggal juga. Akhirnya Rajapati Dyah Gayatri menggantikannya dengan bantuan Gajah Mada. Akhirnya beliau dapat mengendalikan kerajaan.
Kemudian setelah putrinya Dyah Gitarja menikah, nah Rajapati Dyah Gayatri ingin menjadi biksuni dan meninggalkan Majapahit. Jadi Majapahit dipimpin oleh suami dari Dyah Gitarja tersebut. Kemudian kedudukan dan peran Rajapati Dyah Gayatri dalam kerajaan Majapahit dapat kita temukan atau bisa kita temui dalam kitab Negara Kertagama karya dari Empu Prapanca. Kalian tahu kan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun Indonesia itu terdiri dari suku-suku bangsa, tetapi semua tetap merupakan satu kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Sudah pernah dengar lagu Satu Nusa Satu Bangsa kan? Lagu ini menceritakan tentang persatuan dan kesatuan loh ya. Nah, seperti ini. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bisa kan kalian menyanyikannya? Nah, jangan lupa temponya 4/4. Jadi kalau misalnya sekalian kayak ketukan 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi namanya tempo andante maestro ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga manfaat. Jangan lupa materinya dirangkum ya. Kemudian kalian cari pahlawan-pahlawan selain yang sudah Bu Handri sebutkan tadi di buku kalian atau bisa di internet juga untuk menambah wawasan kalian. Sebelumnya, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Handri, semoga kalian semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.